Shalom saudara diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi kita dalam program kita yaitu Komsel Online yang diadakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Puji Tuhan saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat Tuhan supaya selama kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, kita boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berjumpa lagi pada saat ini dalam program Komsel Online. Biarlah Tuhan melalui Komsel malam hari ini, ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan, kami bisa sharing, saling memberkati satu dengan yang lain dengan perenungan firman yang ada. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi roh kami, kekuatan bagi jiwa kami, akan menjadikan kami pribadi yang kuat, tangguh dalam menjalani kehidupan kami hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa memohon hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara ini berkati oleh Tuhan, tema kita malam hari ini akan kita bahas bersama ialah hidup oleh iman. Kenapa kita harus hidup oleh iman? Sebab hanya dengan hidup oleh iman, saudara akan mengalami kehidupan yang berbeda. Saudari berkati oleh Tuhan, hari-hari ini kesulitan melanda semua orang tanpa memandang miskin ataupun kaya, berpendidikan ataupun orang yang tidak berpendidikan. Semua mengalami situasi yang sama. Orang yang pandai, orang yang bodoh juga pun mengalami hal yang sama. Saudara diberkati oleh Tuhan, kesusahan ada di semua tempat. Banyak orang gelisah, banyak orang ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita supaya kita hidup oleh iman. Sebab hanya dengan hidup oleh iman kita bisa bertahan dalam menjalani hari-hari ini. Saudari berkati oleh Tuhan, tema ini saya angkat dari Roma pasal 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, tema kita tahun ini adalah The Year of Improvement. Amin. Ini adalah tahun di mana kita meningkatkan kapasitas iman kita. Ini adalah tahun peningkatan bagi kehidupan rohani kita. Mengapa ini perlu kita lakukan? Firman Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Katakan orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Nah, saudari berkati oleh Tuhan, kita harus bertanya, apa itu iman? Amin. Apa itu iman? Sehingga saya harus hidup oleh iman. Sehingga Tuhan berkata orang benar itu akan hidup oleh iman. Amin. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menarik sekali ayat yang sama dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Saudara diberkati oleh Tuhan. Apa yang saudara harapkan? Amin. Apa yang saudara harapkan hari ini? Tentu kita berharap pemeliharaan Tuhan. Kita berharap Tuhan menolong kita. Harapan kita adalah Tuhan menyembuhkan kita ketika kita sakit. Harapan kita adalah Tuhan segera mengakhiri COVID-19 pandemi ini, saudara berkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Jika saudara dan saya mengharapkan kesembuhan, maka saudara harus yakin, itu namanya beriman. Kalau saudara mengharapkan pertolongan, saudara mengharapkan pemeliharaan Tuhan, saudara harus yakin dengan sungguh-sungguh, itu baru namanya beriman. Amin. Banyak orang, saudara hanya berharap, tapi dia tidak yakin sungguh-sungguh. Amin. Saudari berkati oleh Tuhan. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Artinya begini saudara, setiap apa yang kita harapkan bukan sesuatu yang sudah kita lihat. Tetapi karena kita beriman, maka itu menjadi suatu kepastian. Sekalipun itu masih dalam harapan, masih dalam bayang-bayang kita, masih dalam bentuk harapan, masih abstrak.
Amin. Secara mata telanjang kita itu belum kelihatan. Tetapi oleh iman, saudara diberkati oleh Tuhan, itu menjadi nyata. Amin. Dan beriman itu berarti saudara yakin sungguh-sungguh. Selanjutnya apa itu iman? Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca dalam versi yang lain. Dalam versi firman Allah yang hidup, di sini dikatakan begini. Apa itu iman? Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman itu berarti adalah keyakinan. Amin. Iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita rindukan, itu akan terlaksana. Amin. Jadi singkatnya adalah iman itu adalah yakin sungguh-sungguh. Amin. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Itu iman, saudara diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita harapkan itu di alam roh itu sudah terjadi. Nah, sekarang saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Ciri orang yang hidup oleh iman. Kan firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Sekarang ciri-ciri orang yang hidup oleh iman itu seperti apa? Kita akan belajar dari seorang yang bernama Habel. Ibrani 11 ayat 4 firman Tuhan berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Nah, ciri orang yang hidup oleh iman, dia pasti memberikan persembahan kepada Allah, yaitu korban yang lebih baik. Dia akan mempersembahkan sesuatu yang lebih baik. Dia akan mempersembahkan sesuatu kepada Allah, memberi kepada Allah dengan pemberian yang terbaik. Alkitab berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini bukan persoalan persaingan, saudara. Ya, ini bukan berarti Kain dan Habel ini sedang lomba-lomba saing-saingan, tidak, saudara berkati oleh Tuhan. Akan kelihatan, akan ketahuan bahwa kita ini sebenarnya hidup oleh iman atau tidak. Kita tidak perlu menilai hidup orang lain, tapi mari kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah saya hidup oleh iman? Ciri yang pertama di sini adalah orang beriman, orang yang hidup oleh iman pasti memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Pasti memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan dibandingkan dengan orang lain, tetapi dari hati yang dalam tahu bahwa kita memberi ini bukan memberi kepada manusia. Kita bukan memberi kepada siapa-siapa di dunia ini. Persembahan kita berikan, korban ini kita berikan untuk Tuhan. Amin, saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya Habel memberi yang terbaik. Amin, saudara diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, mengapa persembahan Habel lebih baik daripada Kain? Amin. Ini kan bukan perlombaan. Mereka tidak berlomba saing-saingan. Oh, persembahanku lebih bagus, kamu tidak bagus. Wow, saya punya lebih bagus. Bukan begitu. Persembahan ini menjadi lebih baik ini dalam pemandangan Allah. Tetapi mengapa persembahan Habel adalah persembahan yang lebih baik, persembahan yang terbaik, saudara berkati oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatannya benar. Saudara, apa yang membuat persembahan kita terbaik? Apa yang menjadikan persembahan kita adalah persembahan yang terbaik? Itu bukan soal jumlah.
Amin. Bukan soal merek, bukan itu sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang menjadikan persembahan kita sebagai persembahan yang terbaik itu oleh karena segala perbuatan kita, bagaimana kita hidup. Ya, kita dikatakan beriman itu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan Alkitab berkata perbuatan Kain adalah jahat, sementara perbuatan Habel adalah baik. Amin, yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, ada banyak orang bisa memberi sumbangan, tetapi dia hidup di dalam dunia kejahatan. Amin. Apakah itu persembahan terbaik karena jumlahnya banyak? Seorang pengusaha atau seorang pejabat yang korupsi memberikan sumbangan ke gereja, jumlahnya jutaan, puluhan juta, dibandingkan dengan orang dalam gereja jemaat biasa persembahannya mungkin 5.000 setiap kali ibadah. Itu tidak berarti sumbangan pejabat itu adalah sumbangan yang terbaik, lebih baik daripada jemaat biasa yang persembahannya 5.000. Jadi persembahan menjadi terbaik dalam pemandangan Allah, menjadi persembahan korban yang excellent di hadapan Allah, bukan soal jumlah, bukan soal merek, bukan soal saudara berkati oleh Tuhan ekonomi seseorang, bukan oleh karena status seseorang, ya, tetapi karena kehidupannya yang kudus, kehidupannya yang benar, karena melakukan hal-hal yang benar. Amin. Kejadian pasal 4 ayat 7. Engkau tahu jika engkau melakukan yang benar, engkau menerima, aku menerima engkau. Tapi jika engkau tidak melakukan yang benar, maka dosa siap menyerangmu. Dosa itu ingin mengendalikan engkau, tetapi engkau harus mengendalikannya. Jadi sekali lagi jelas, ya saudara berkati oleh Tuhan, mengapa Tuhan hanya menerima berkenan kepada persembahan Habel. Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Kain, engkau tahu jika engkau melakukan yang benar, aku menerima engkau, aku menerima persembahanmu. Tuhan berkenan kepada persembahan yang diberikan oleh Habel, saudara berkati oleh Tuhan, karena Habel melakukan hal yang benar. Tapi Kain, dia tidak melakukan yang benar. Maka Tuhan berkata, jika engkau melakukan yang benar, persembahanmu aku terima. Engkau pasti aku berkenan kepadamu. Amin, saudara berkati oleh Tuhan. Saudara berkati, sebab itu hidup oleh iman bukan hanya berbicara saudara percaya pasti terjadi sesuatu yang benar, pasti terjadi saudaranya mengimani, klaim janji Tuhan, klaim janji. Itu bukan tanda saudara hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah orang yang hidup benar, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, orang yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan. Amin, saudara berkati oleh Tuhan. Jadi mulai sekarang mari kita menjadi orang yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita orang beriman dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Amin. Dan kita sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan yang benar, bukan karena kekuatan daging kita, saudara, tetapi oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan kita pada saat ini, pada Komsel malam hari ini. Saudara yang diberkati, saya harap saudara mengerti, saudara menerima apa yang kita sudah renungkan bersama pada saat ini. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah renungkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang hidup oleh iman, yang memiliki tanda-tanda ciri-ciri sebagai orang yang hidup oleh iman, yaitu memberi pemberian yang terbaik, bukan karena jumlahnya yang lebih banyak, bukan karena mereknya yang lebih baik, tetapi karena kami memiliki kehidupan yang menghasilkan buah, kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami, syukur kami kepadamu. Kami bawa dan sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi, pertanyaan diskusi. Pertanyaannya tidak banyak, hanya satu saja. Ya, berkat apa yang saudara terima dari materi kita pada malam hari ini? Sekali lagi, berkat apa yang saudara terima dari materi kita malam hari ini? Dan silakan saudara sharing, tetap semangat, berharap pada Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam pemeliharaannya. Oleh iman kita menjadi kuat. Puji Tuhan, Shalom.